Nah, ternyata di time frame M15 menghasilkan 53,8 dolar untuk profitnya dengan total transaksi di 409 transaksi, dan drawdownnya jauh lebih bagus, yaitu hanya di 17,19 dolar atau 17%. Sobat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari, melanjutkan video saya yang sebelumnya tentang mengenal tiga signal entry MACD untuk pemula. Dan kali ini saya lanjutkan tentang membuat EA dari MACD. Jadi EA di MT5 dengan MACD itu sangat mudah sekali untuk dibikin, bahkan untuk para pemula sekalipun. Nah, sebelumnya saya akan coba tunjukkan hasil dari backtest EA MACD ini. Nanti kalau memang bagus, kita akan lanjut ke tutorial pembuatan EA-nya atau robot tradingnya. Sebelumnya sudah bikin MACD EA-nya, dan ini kita akan coba langsung backtest. Nanti akan kita coba untuk 5 pair currency yang masuk di major currency ya. Kita akan coba ke 5-5-nya, nanti mana yang lebih cocok untuk penggunaan EA MACD. Kita akan coba dulu di USD JPY. Pada time frame H1. Kita gunakan periode 1 bulan, kemudian depositnya saya pakai 100 dolar, leverage 1:100. Untuk periode 1 bulan saya ambil di tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret. Nah, sudah selesai, kita lihat di hasil backtestnya. Jadi dari 100 dolar ternyata masih ada net profit di 12,43 dolar, jadi kurang lebih di 12%. Total trade-nya dalam 1 bulan ada 107 transaksi dalam 1 bulan. Untuk drawdown-nya di 19,7 dolar atau kurang dari 20%. Nah, berarti ini sangat bagus untuk EA-nya, karena target kita membuat EA itu adalah drawdown-nya maksimal di 20%, itu baru bagus. Nah, sekarang kita coba turunkan time frame-nya untuk melihat paling efektif di time frame berapa. Kita coba turun di M30, tetap di produk yang sama yaitu USD JPY. Kita backtest. Untuk di USD JPY tetap di time frame M30 profit di 11 dolar, namun jumlah transaksinya ada di 204 transaksi dan drawdown-nya naik menjadi 23%. Sekarang kita coba untuk time frame lebih rendah lagi, yaitu di M15. Jadi kalau di M15 bisa, berarti bisa dipakai untuk scalping. Periodenya sama, tetap 1 bulan. Sebentar. M15. Kita lihat hasil backtestnya. Nah, ternyata di time frame M15 menghasilkan 53,8 dolar untuk profitnya dengan total transaksi di 409 transaksi, dan drawdown-nya jauh lebih bagus, yaitu hanya di 17,19 dolar atau 17%. Jadi lebih rendah untuk drawdown-nya dan hasilnya jadi lebih maksimal. Jadi untuk MACD ternyata digunakan untuk scalping sangat bagus di time frame M15.
Sekarang kita coba di time frame lebih rendah lagi, M5. Kita akan lihat paling efektif berjalan di time frame berapa. Nah, ternyata di time frame M5 hasilnya negatif, jadi tidak cocok untuk time frame lebih rendah, dan kita hanya hasil terbagus di time frame M15. Jadi kalau kita akan gunakan untuk scalping, kita gunakan di time frame M15. Kalau untuk trading harian, di time frame H1. Kita lihat grafiknya di time frame M15, nah, cukup stabil, jadi tidak ada drawdown yang besar. Kalau kita lihat pergerakannya sangat stabil untuk di time frame M15. Nah, sekarang kita akan coba untuk di pair yang lain. Kita gabungkan dari kelima major currency termasuk XAU USD. Nanti EA ini efektif digunakan di pair mana. Masih kita menggunakan bulan yang sama, yaitu untuk 1 bulan terakhir di bulan Maret. Kita akan coba untuk pair yang lain. Kita gunakan time frame H1. Tetap dengan modal $100. Di time frame H1 yang menghasilkan profit XAU USD dengan profit di $91,89 paling tinggi, USD CPY 15,67 dan Euro USD di 14,45. Untuk pair yang lain sementara masih negatif. Nah, sekarang kita akan lihat kalau kita turunkan di time frame lebih rendah, yaitu di M30. Untuk M30 hanya USD CPY yang menghasilkan profit, sementara untuk pair yang lain negatif. Paling besar di XAU USD minusnya $111. Sekarang kita coba untuk di time frame M15. Time frame M15 tetap USD CPY yang bertahan untuk profit. Jadi untuk yang lain hasilnya negatif. Jadi kalau kita lihat dari efektivitasnya, MACD ini cocok untuk digunakan di pair USD CPY. Jadi mulai time frame H1 sampai M15 hasilnya profit. Kita akan coba untuk time frame yang lebih tinggi dari H1, yaitu di H4 untuk trading jangka panjang. Untuk trading jangka panjang, hampir semua pair di 5 major currency plus XAU USD menghasilkan profit. Bahkan untuk XAU USD, untuk trading jangka panjang, profitnya sangat bagus. Di dalam 1 bulan mencapai $196. Berarti 100% lebih dari hasil dari modal $100 menjadi $296,15. Cukup bagus. Untuk MACD kita gunakan di time frame H4, jadi itu jangka panjang. Jadi kalau kita ingin trading dengan multi currency atau dengan diversifikasi produk, kita bisa mainkan atau jalankan di time frame H4. Jadi kita bisa lihat hasilnya cukup bagus. Bahkan untuk XAU USD pun kita bisa gunakan, hasilnya lumayan. Sekarang kita akan tes untuk jangka panjang, yaitu minimal 3 bulan. 3 bulan berarti kita awali dari di bulan Januari sampai 31 Maret. Jadi kita akan lihat untuk EA MACD ini daya tahannya seperti apa. Yang jelas untuk trading bulanan cocok untuk semua currency.
Sekarang kita akan lihat untuk jangka panjang di 3 bulan dengan time frame H4. Ternyata dengan time frame H4 seluruhnya profit kecuali USD Kanada. Jadi USD Kanada untuk jangka panjang sampai 3 bulan minus di 22,63 dolar, sangat kecil. Jadi kalau kita konversi dengan pair-pair yang lain, maka hasilnya masih profit. Jadi kesimpulan saya, untuk MACD ini cocok kita gunakan untuk trading bulanan ataupun jangka panjang, dan lebih stabil kalau kita gunakan di multi currency. Terutama ini yang saya tes adalah untuk major currency ditambah dengan XAU USD. Nah, untuk tutorial setup dari EA MACD ini akan saya lanjut di video berikutnya setelah ini. Jadi bagi Anda yang sudah berlangganan di channel ini akan bisa langsung lanjut di video berikutnya. Namun bagi yang belum berlangganan, tunggu di 3 hari ke depan, nanti video ini akan menjadi publik. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.